Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatul Nafsiyah. Saya perwakilan dari SMP Negeri 1 Ulubongka. Di sini saya akan menceritakan dongeng tentang asal-usul Desa Bonefoto. Dahulu kala, ketika hutan-hutan di Sulawesi masih sangat lebat dan rahasia alam belum banyak terungkap, hiduplah sekelompok masyarakat yang berada di kaki gunung Rapangalut, tepatnya di daerah Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una. Mereka adalah petani nomaden yang mengikuti kemurahan hati alam. Jika satu lahan telah lelah memberi hasil, mereka akan bergeser mencari lembah-lembah baru yang lebih subur. Dalam kelompok itu ada salah satu sesepuh yang sangat dihormati dan bijaksana. Namanya adalah Koje. Koje bukan hanya seorang sesepuh, tapi dia adalah pelindung bagi keluarganya. Suatu pagi, saat kabut masih menutupi puncak Rapangalut, Koje memanggil putranya. "Anakku, kemarilah. Persediaan makanan kita sudah mulai menipis. Hutan sudah lelah memberi hasil. Mari kita turun ke pesisir pantai, membuat garam dari air laut, dan menangkap ikan untuk kita keringkan." "Iya, ayah," ujar putra Koje dengan nada patuh. Dengan peralatan seadanya, Koje dan putranya pun turun menuruni hutan, melewati hutan-hutan yang lebat dan lembah-lembah. Sesampainya di sana, pesisir pantai itu sangatlah sepi. Namun, pesisir pantai itu sangat indah. Di sana mereka membangun sebuah gubuk kecil dari kulit kayu dan atap daun kelapa. Orang-orang gunung biasa menyebutnya dengan nama kuang. Di samping kuang itu, mereka menyalakan sebuah api yang sangat besar. Sehari-hari mereka dimulai sejak fajar. Koje mengajarkan anaknya untuk menjerang air laut di atas tungku api yang terus menyala. Koje memanggil anaknya. "Wahai anakku, kemarilah." "Iya, ayah," ujar sang anak dengan nada tergesa-gesa. Koje mengajak anaknya untuk duduk di sampingnya. Lalu sembari mengatakan, "Lihatlah garam-garam ini," ujar Koje sambil mengambil sejumput garam putih. "Meski ia kecil dan ia harus dihancurkan atau dilarutkan sebelum memasak, tetapi ia adalah pemberi rasa pada setiap makanan. Tanpanya, semua akan hambar." Koje menatap mata putranya dengan dalam. "Hiduplah seperti garam ini, bermanfaat bagi orang banyak. Tak perlu seberapa nampak dirimu, tapi seberapa berguna dirimu bagi sesama." Sang anak terdiam meresapi setiap kata ayahnya. Lalu
Sang anak melihat ke arah laut lepas yang biru pekat, sembari mengatakan, "Iya ayah, aku akan mengingatnya." Tapi entah mengapa hatiku sangatlah gelisah melihat laut yang sangat luas ini. Entah mengapa seperti ada yang mengintai kita dari cakrawala. Lalu Koje mendorong anaknya dengan kuat. Dengan air mata yang bercucuran, sang anak pun lari ke arah hutan yang lebat. Ia menginjak berbagai ranting dan duri, namun ia tetap berlari mengikuti arahan ayahnya. Di belakangnya, Koje berdiri dengan gagah. Walaupun ia hanya seorang petani tua, ia melawan membawa kayu bakar dan apa saja yang ada di tangannya untuk melawan keroyokan Topongae demi memberi waktu pada anaknya untuk melarikan diri. Namun jumlah lawan tidaklah seimbang. Satu tebasan terkena di badan Koje. Koje terjatuh bersimbah darah di atas pasir putih yang hangat. Para Topongae melihat itu. Mereka hanya mencari harta benda yang sangat berharga. Tetapi mereka tidak mendapatkan itu. Mereka hanya mendapatkan garam-garam yang sudah mengkristal. Mereka meninggalkan pantai itu dengan jasad Koje yang sudah terbujur kaku. Berita kabar duka itu sudah sampai ke gunung. Anak Koje tiba dengan napas tersengal-sengal menceritakan kepada keluarga dan kerabat tentang kejadian itu. Keluarga dan kerabat memutuskan untuk turun ke pesisir pantai dengan hati yang hancur. Di sana mereka melihat tubuh Koje yang sudah terbujur kaku. Namun uniknya, kuang milik Koje berdiri di atas gundukan yang cukup tinggi. Orang-orang gunung menyebut itu dengan nama Bone Foto. Keluarga dan kerabat yang ingin menghormati jasa dan pengorbanan Koje memutuskan untuk tidak kembali ke atas. Mereka menetap di samping gubuk-gubuk itu. Mereka membangun rumah-rumah baru. Tahun demi tahun berganti. Orang-orang dari berbagai penjuru datang dan mulai menetap di desa Bone Foto. Keluarga dan kerabat memutuskan untuk tidak kembali ke atas. Mereka membangun rumah-rumah baru di Bone Foto. Orang-orang dari berbagai penjuru mulai berdatangan dan menetap. Dan Bone Foto dikenal sebagai salah satu kampung di daerah Tojo Una-Una. Sampai sekarang daerah Bone Foto masih sangatlah ramai dan banyak dikunjungi oleh orang-orang dari luar daerah. Sekian dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.